Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Rizky Amanda Cuy dengan NIM 2410911120031 dengan dosen pengampu Dr. Oski Liandri, Magister Kesehatan. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai sistem kardiorespirasi, yang mana di sini akan terbagi menjadi dua sistem, yaitu sistem kardiovaskular dan juga sistem respirasi. Untuk pembahasan yang pertama, kita bahas mengenai sistem respirasinya terlebih dahulu. Pada sistem respirasi itu terdapat dua traktus, yaitu ada traktus respiratorius superior dan traktus respiratorius inferior. Untuk traktus respiratorius superior itu dimulai dari nasus, lalu ada sinus paranasalis, lalu faring, dan terakhir di laring. Lalu dilanjut dengan traktus respiratorius yang inferior, yaitu dimulai dari trakea, lalu ada dilanjut bronkus, bronchiolus, dan terakhir adalah alveolus. Nah, untuk pembahasan pertama kita akan bahas mengenai nasus. Nah, untuk nasus sendiri ini dia itu terbagi menjadi dibagi menjadi dua, ada nasus externus dan juga nasus internus. Sesuai namanya, kalau nasus externus itu dia yang eksternal, yang di luar, kalau yang internus yang di dalam, yang bagian dalam. Nah, untuk nasus externus sendiri itu dia disusul oleh ada beberapa tulang. Yang pertama itu ada disusun oleh os nasal yang ini, lalu selanjutnya ada os maxilla yang sebelah sini. Terus dia juga disusun oleh beberapa sutura, yaitu ada sutura nasomaxillaris, lalu ada sutura frontonasalis dan juga sutura frontomaxillaris. Nah, selain disusun oleh tulang-tulang keras tadi, nasus di bagian eksternusnya itu juga disusun oleh beberapa tulang kartilago, yaitu ada yang paling besar dan sambungan dari os nasal itu ada cartilago nasi lateralis. Lalu selanjutnya di bawahnya lagi dari cartilago nasi lateralis tadi, ini yang cartilago nasi lateralis. Terus di bawahnya yang bagian ini, yang besar ini itu ada cartilago alaris mayor. Nah, kalau misalkan ini kan dilihatnya dari lateral kan. Nah, di lateral ini dia juga terlihat ada cartilago yang kecil, yaitu cartilago alaris minor yang ini. Ini karena dua namanya jadi cartilaginous alaris minores gitu. Nah, ini kan dilihatnya kan dari bagian lateral ya. Nah, kalau yang sebelah sini ini dilihatnya dari bagian inferior, dari bagian bawah. Nah, kalau dari bagian bawah ini kita tuh bisa lihat ada cartilago alaris mayor tadi. Yang ini cartilago alaris mayor nih yang sebelah sini. Nah, terus di sini juga terdapat, kalau dari bawah itu kita bisa lihat ada namanya cartilago septinasi, yaitu cartilago yang memisahkan antara nasus yang dekstra sama yang sinistra gitu. Terus di sini juga bisa dilihat nares. Nares itu lubang hidung. Nah, itu kan tadi yang bagian nasus externus ya. Nah, lanjut ke nasus internus. Di nasus internus itu kita bisa lihat ini di sini ada yang namanya vestibulum nasi atau lubang hidung. Lubang hidung itu namanya nares. Jadi di sini ada nares. Terus di bagian dalamnya lagi, di dalam kavitas nasinya atau rongga hidungnya itu ada namanya kongka nasalis. Nah, kongka ini ada 3. Dia ada kongka nasalis superior, kongka nasalis medius, dan juga kongka nasalis yang inferior. Nah, di antara kongka ini ada semacam alur atau celah atau garis yang ini, bagian ini. Nah, ini itu disebut sebagai meatus. Namanya ada 3 ya, juga ada 3 meatusnya. Ada meatus nasi superior yang ini, terus ini ada meatus nasi medius, yang terakhir paling bawah ini meatus nasi inferior. Nah, di hidung sendiri itu dia yang paling belakangnya di nasus internus itu terdapat yang namanya koane. Nih di sini. Nah, ini koane, guys. Ini koane. Terus tadi ada juga yang namanya tadi nares ya, nares lubang hidung di depan sini. Nah, terus di antara nasus dekstra dan sinistra itu kan tadi ada pembatas kan yang disusun oleh cartilago septinasi tadi. Nah, namanya ini yang bagian ini yang di tengah-tengah sini. Nah, itu namanya adalah septum nasi gitu. Itu untuk nasusnya. Selanjutnya
sinus paranasalis. Nah, sinus paranasalis ini terdiri ada 4 macam, yaitu ada sinus maxillaris, sinus ethmoidalis, dan sinus frontalis, dan juga sinus sphenoidalis. Selanjutnya ini kita masuk ke faring dan laring. Nah, untuk faring sendiri itu dia dimulai dari yang setelah dari nasus yang di koane tadi, yang di nasus internus itu kan yang paling ujung itu koane, lubang hidung yang paling ujung gitu loh, yang di bagian dalam. Nah, itu namanya koane. Nah, setelah koane itu dia dilanjut oleh faring. Nah, faring sendiri itu terbagi jadi 3. Ada orofaring, dari atas dulu berurutan, ada nasofaring, lalu dilanjut oleh orofaring sama laringofaring. Nah, penamaan ini kenapa jadi berbeda-beda itu tergantung dengan dimana dia kayak dengan organ apa, dengan struktur apa dia kayak bersampingan gitu loh. Kayak pertama nih kayak nasofaring itu berarti dia letaknya itu berdekatan dengan si nasus, makanya nasofaring, nasus dan faring gitu, nasofaring. Terus kalau orofaring dia berarti berdekatan dengan oral, yaitu bagian mulut. Terus untuk laringofaring berarti dia itu paling bawah yang menuju ke laring, karena setelah dari faring itu kan laring. Nah, pada laring sendiri itu dia terdapat suatu struktur yang penting banget yang bisa menyebabkan kayak pokoknya itu penting banget deh. Namanya adalah plika. Nah, plika itu adalah, kalau misalnya di bahasa sederhana, bahasa sehari-hari kitanya, plika itu adalah pita suara. Nah, plika sendiri itu terbagi menjadi 2, ada plika vestibularis sama plika yang vokalis. Nah, untuk plika vestibularis itu biasanya disebutnya sebagai pita suara yang palsu gitu, ya. Pita suara palsu, jadi plika palsu itu plika vestibularis gitu. Nah, setelah dari faring dan laring kita lanjut ke trakea, bronkus, dan bronkiolus. Nah, trakea sendiri itu disusun oleh tulang-tulang rawan namanya cartilago trakea yang berbentuk huruf C. Jadi si tulang-tulang yang di trakea itu dia itu tulang rawan itu bentuknya bener-bener kayak huruf C gitu, kayak gitu, gini. Arahnya kayak gini, ke belakang gini. Jadi yang kosongnya ini tuh di belakang gitu. Nah, kalau misalkan banyak jamak itu namanya adalah cartilaginous tracheales. Nah, di antara cartilago ini ada yang namanya ligamentum, yaitu ligamentum annularis. Tapi di sini tulisannya ini nih. Kalau ligamentum yang ini, yang bagian ini, nih yang antara ini kan tadi kartilagonya ya, nih yang gede-gede biru-birunya ini kartilago. Nah, yang warna abu-abunya ini, nah itu ligamentumnya. Kalau misalkan jamak namanya dari ligamenti annularia gitu. Nah, trakea ini kan dia kan jalan terus ya sampai nanti di bawah itu dia akan bercabang ke kanan dan ke kiri. Nah, nama percabangannya itu kalau misalnya ditunjuk dari luar disebutnya sebagai bifurcatio tracheae. Yang ini nih percabangan yang di sini. Kalau misalkan ditunjuknya dari luar kayak gini. Tapi kalau misalkan dia nunjuknya dari dalam itu namanya carina. Nah, terus selanjutnya habis dari percabangan itu dia bakal berubah nama jadi bronkus. Jadi setelah dari trakea dia berubah jadi bronkus. Nah, maaf aku lupa sebutin tadi kan aku bilang kalau si trakea itu tersusun dari kartilago yang bentuknya C kan. Nah, kalau misalkan C kan berarti di sininya bolong, dan itu nggak mungkin kan kalau misalkan di sini bolong. Nah, di bagian sini itu dia itu ada suatu semacam kayak jaringan gitu yang menutupi sebelah sini, namanya adalah pars membranaceus gitu. Pars membranaceus. Paries membranaceus, maaf. Nah, terus lanjut kita lanjut ke bronkusnya. Nah, di bronkus sendiri itu dia bercabang ke kanan dan ke kiri. Pertama, bronkus itu dia bronkusnya itu ada 2 ya. Bronkus itu ada bronkus principalis sama bronkus lobaris. Nah, untuk bronkus principalis sendiri itu bronkus yang primer, yang pertama kali banget bercabang dari sesudah trakea. Terus kan dia bercabang ke kanan kiri kan. Nah, yang pertama kali bercabang banget ini itu namanya disebut sebagai bronkus
principalis. Ada bronchus principalis dexter yang ke kanan dan bronchus principalis sinister yang ke kiri. Nah, untuk percabangannya ini, si yang sebelah kanan, yang bagian dexter itu dia ada bercabang menjadi tiga lobus. Kalau yang di sebelah kiri dia menjadi 2. Kenapa berbeda? Karena untuk yang di sebelah kiri itu terdapat organ lain yang juga penting, yaitu jantung, yang nanti kita bahas di next video, di next slide gitu. Nah, selanjutnya ini kan tadi kan dia kan bercabang ya, si bronchus ini setelah dari bronchus principalis, dia juga bakal berlanjut lagi kan, jadi bronchus lobaris. Nah, bronchus lobaris ini dia tuh kalau di sebelah kanan dia ada 3 lobus, yaitu bronchus lobaris superior dexter, bronchus lobaris medius dexter, dan bronchus lobaris inferior dexter. Nah, untuk yang ke kiri dia bercabang 2, yaitu bronchus lobaris superior sinister dan bronchus lobaris inferior sinister gitu. Itu untuk bronchus. Nah, nanti si bronchus yang si lobaris ini nanti dia bakal bercabang-cabang lagi membentuk bronchiolus. Lalu yang paling akhir nanti dia itu akan bercabang terus sampai yang paling akhir nanti yang paling kecil itu adalah alveolus, di mana nanti tempat bertukarnya udara itu di alveolusnya itu tadi gitu. Oke, selanjutnya ini masuk ke pulmo atau paru. Paru sendiri itu tadi sesuai dengan si bronchus yang bercabangnya ke kanan 2 dan ke kiri ke kanan 3 dan ke kiri 2. Si paru juga terbagi menjadi sesuai itu pembagiannya tadi. Kalau misalkan kanan 3 berarti dia juga ada 3 lobus, yaitu ada lobus superior, ada lobus superior, terus ada lobus medius sama lobus inferior. Ini yang untuk sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri dia ada lobus superior sama lobus inferior, karena dia cuma terbagi menjadi 2. Nah, untuk paru sendiri itu ada yang namanya apex atau kepala puncaknya kok sama basis di bagian paling bawahnya gitu, dasarnya gitu. Terus untuk paru yang sebelah kanan, paru kanan, dia itu terdapat 2 fisura, 2 celah yang memisahkan antara lobus-lobus ini. Ada yang pertama ada fisura horizontalis, yaitu fisura yang memisahkan antara lobus superior dan lobus medius. Lalu yang selanjutnya ada fisura obliqua. Nah, fisura obliqua ini dia itu memisahkan antara lobus medius dengan lobus inferior. Nah, kalau yang di paru sebelah kanan kan tadi ada 2 fisura. Nah, kalau sebelah kiri dia cuma ada 1 fisura. Kenapa? Karena lobusnya cuma ada 2. Jadi inferior sama posterior sama inferior. Jadi kayak yang dipisahkan cuma superior dan inferior. Jadi namanya adalah fisura obliqua gitu. Terus selanjutnya, nah di paru itu terdapat suatu struktur yang biasa disebut hilum pulmonis. Nah, hilum pulmonis ini apa? Hilum pulmonis ini adalah pintu masuk bagi pembuluh darah dan bronkus ke paru-paru gitu. Nah, hilum pulmonis ini dia kan tadi pintu masuk kan, yang masuk itu ada pembuluh arteri, pembuluh vena, dan juga bronkus. Nah, untuk kanan dan kiri itu susunan masuknya itu beda. Kalau misalkan yang di kanan dia susunannya BAV, yaitu bronkus, arteri, dan vena. Kalau di sebelah kiri dia susunannya ABV, yaitu arteri, baru bronkus, baru lanjut ke vena gitu. Itu untuk sistem respirasinya. Selanjutnya kita masuk ke sistem kardiovaskular. Di sistem kardiovaskular ini kita akan membahas mengenai jantung dan juga peredaran darahnya. Yang pertama, di sini kita bahas mengenai jantungnya dulu. Nah, jantung itu sendiri dia itu terletak di sebelah kiri ya tadi, yang sebelah kiri bagian kayak agak tengah tapi kiri gitu. Masuknya di kiri, cuman ada sedikit yang agak ke kanan gitu sedikit. Nah, kalau misalkan di paru tadi apex atau puncak itu di atas, kalau jantung dia itu apexnya di bawah nih. Di sini apexnya. Nih sesuai namanya di sini apex gitu. Nah, jantung sendiri itu terbagi menjadi tersusun atas 4 macam ruang. Ada atrium sama ventricle kan. Nah, pertama ada atrium dexter, atrium sinister, ventriculus dexter, dan juga ventriculus sinister. Nah, ini adalah tampak dari bentuk dari si jantung dari bagian anterior, ini bagian anterior yang ini bagian posteriornya. Nah, di bagian anterior ini kita bisa lihat nih ada di bagian atrium itu yang sebelah atas ya. Tadi kan aku bilang jantung itu terdiri dari 4 ruangan. Nah, ruangannya itu kalau misal
atrium kanan dan kiri, dexter dan sinister itu di atas. Kalau ventriculus, dexter sinister itu yang di bagian bawah. Atrium itu fungsinya untuk menerima darah yang masuk ke jantung, kalau ventriculus itu yang memompa darah keluar dari jantung gitu. Nah, untuk di bagian atrium sendiri itu dia terdapat suatu struktur, yaitu auricula. Ada yang auricula dextra dan auricula sinistra. Ini auricula. Nih, yang ini sama yang sebelah sini. Kalau sebelah sinistranya, sebelah kirinya itu memang kurang terlihat ya di sini. Nah, selain itu juga si jantung ini dia itu punya pelindung lapisan di luar, yaitu namanya perikardium. Perikardium ini ada dua, ada perikardium yang bagian luar banget yang parietalis sama yang visceralis. Kalau parietalis itu dia berbatasannya dengan bagian luar kayak kosta dan organ lain, yaitu paru mungkin gitu, yang kayak gitu-gitu. Kalau visceralis itu yang bagian antara perikardium parietalis dan perikardium visceralis itu yang ke jantungnya. Jadi kayak antara perikardium parietalis sama jantungnya. Nah, di tengah-tengahnya ini itu ada yang namanya perikardium visceralis, dan perikardium visceralis itu dia biasanya nempel ke jantungnya gitu. Oke, selanjutnya, nah di sini bahas mengenai atrium dan ventricle. Nah, ini yang sebelah ini adalah ini yang sebelah sini ini adalah bentuk dari atrium dan ventricle yang bagian kiri. Terus kalau yang ini dia yang sebelah kanan ya. Ini sebelah kanan. Itu ini. Kalau di bagian dalamnya itu dia terlihat ya di situ. Kalau di atrium itu dia ada foramen ovalis itu, fossa ovalis. Fossa ovalis itu terlihatnya dari yang sebelah kanan. Ini kan tadi kanan. Ini kanan. Yang ini kiri. Nah, yang di kanan itu dia kalau di atrium itu ada struktur khasnya, itu yang biasa disebut itu ada fossa ovalis. Nah, fossa ovalis ini biasanya dulu waktu saat kita pada saat bayi itu dia terbuka foramen itu kan lubang. Jadi dia tuh sebenarnya nggak nutup kayak gini, jantung kita tuh dulu bayinya terbuka kayak gini. Nah, nanti pada saat kita lahir dia bakal menutup. Kenapa menutup? Karena dia ada jantung itu kan awalnya pada saat lahir itu ventrikel kan memompa. Nah, pompaan yang kuat itu nanti menyebabkan si foramen ovalis itu menutup, yang nanti namanya kalau misalkan sudah menutup sempurna, dia itu berubah nama jadi fossa ovalis gitu. Itu yang untuk di sebelah kanan. Nah, itu kan atriumnya. Kalau di bagian ventrikelnya, kalau di bagian ventrikel si ventriculus dexter itu dia ada musculus papillaris, ada musculus papillaris anterior, terus ada musculus papillaris posterior, dan ada musculus papillaris septalis. Itu. Terus kalau misalkan yang sebelah kiri, di bagian kiri itu dia terdapat musculus papillaris juga, dan ada trabecula carnae. Tapi kalau misalkan yang di ventriculus sinister itu dia musculus papillarisnya cuma ada dua, yaitu musculus papillaris posterior dan anterior. Ini selanjutnya kita bahas mengenai valva. Valva itu adalah katup. Nah, di jantung itu terdapat 4 katup. Ada terbagi jadi dua dulu ya katupnya. Ada katup semilunaris dan katup atrioventrikular. Kalau katup semilunaris itulah katup yang memisahkan antara ventriculus dengan pembuluh darah, entah itu pembuluh darah aorta ataupun yang pembuluh darah yang pulmonalis, arteri pulmonalis gitu. Nah, kalau misalkan yang atrioventrikular itu adalah katup yang memisahkan antara atrium dan ventriculus. Nah, masing-masing katup yang dua ini tadi tuh terbagi menjadi dua lagi. Jadi katup semilunarisnya, valva semilunarisnya terbagi menjadi dua, yaitu jadi valva aorta dan juga valva trunci pulmonalis, dan valva valva atrioventricularis itu terbagi menjadi dua juga, ada valva mitralis dan juga valva tricuspidalis gitu. Untuk yang pertama kita bahas itu yaitu ini valva trunci pulmonalis. Nah, untuk valva trunci pulmonalis sendiri dia itu si valva trunci pulmonalis ini dia itu adalah katup yang memisahkan antara ventriculus dexter dengan arteri pulmonalis yang nanti membawa darah dari jantung ke paru-paru gitu. Nah, kalau selanjutnya
di valva aorta. Tadi kan valva semilunaris itu kan ada 2, trunki pulmonalis dan juga aorta. Nah, untuk valva aorta dia itu katup yang memisahkan antara ventriculus sinister dengan aorta, pembuluh darah besar yang nanti menyalurkan darah ke seluruh tubuh. Nah, terus selanjutnya di valva atrioventricularis. Valva atrioventricularis itu tadi kan aku bilang ada mitralis, ada tricuspidalis. Nah, sebenarnya itu ada nama lainnya yaitu kalau untuk mitralis itu ada namanya valva atrioventricularis sinistra, berarti dia itu memisahkan antara atrium dan ventricle sinistra yang sebelah kiri, dan valva atrioventricularis dextra yang memisahkan antara atrium dan ventricle sebelah kanan. Nama lainnya valva tricuspidalis di sini. Selanjutnya ini adalah klinisnya. Untuk yang pertama itu dia ada klinis dari sistem respirasi, yaitu terdapat pada hidung dan rongga hidung ada rinitis atau radang akibat alergi atau infeksi. Terus ada di bagian sinus paranasal bisa terjadi sinusitis, infeksi sinus yang menyebabkan nyeri pada kepala atau wajah dan hidung tersumbat gitu. Lalu pada faring itu ada faringitis, obstruksi jalan napas. Itu penyebabnya adalah radang tenggorokan atau sumbatan oleh pembengkakan tonsil atau benda asing. Lalu selanjutnya pada laring itu ada laringitis, crop atau crop epiglottitis. Nah, itu adalah peradangan atau infeksi yang menyebabkan suara serak atau sumbatan napas. Selanjutnya ada pada trakea itu ada trakeitis dan trakeostomi, yaitu infeksi trakea. Trakeitis itu adalah infeksi trakea. Kalau trakeostomi itu adalah prosedur membuka jalan napas saat obstruksi. Selanjutnya pada bronkus dan bronchiolis itu ada bronkitis atau asma. Itu adalah radang pada saluran napas besar atau penyempitan karena hiperaktivitas gitu. Terus di paru-paru dan alveolus dia itu ada pneumonia, emfisema atau PPOK. Nah, itu adalah infeksi atau kerusakan jaringan paru yang menyebabkan sesak dan gangguan pertukaran gas. Lalu terakhir itu pada pleura itu terdapat pleuritis atau efusi pleura, yaitu suatu radang atau penumpukan cairannya yang menyebabkan nyeri dada dan gangguan pernapasan. Nah, oke, selanjutnya akan bahas mengenai klinis pada sistem kardiovaskular. Yang pertama itu ada gagal jantung. Gagal jantung itu adalah kondisi di mana jantung itu tidak mampu untuk memompa darah. Nah, biasanya itu disebabkan oleh penyakit jantung koroner atau hipertensi, bisa juga karena penyakit katup jantung atau kardiomiopati. Selanjutnya ada tetralogy of Fallot, yaitu kelainan jantung bawaan dengan 4 komponen utama, yaitu VSD, stenosis pulmonal, aorta overriding, dan hipertrofi ventrikel kanan. Ciri-cirinya itu, gejala-gejalanya itu adalah ada cyanosis atau kebiruan, lalu sesak, kelelahan saat menyusu atau beraktivitas, dan ada serangan hipoksia. Penyebabnya itu adalah untuk tetralogy of Fallot itu biasanya penyebabnya adalah gangguan pembentukan jantung selama masa embrional. Yang terakhir itu yang aku sebutin di sini adalah patent ductus arteriosus atau PDA. Jadi pada di jantung itu kan terdapat struktur yang namanya ductus arteriosus, yang seharusnya si ductus arteriosus ini itu pada saat lahir itu menutup. Tetapi pada orang dengan yang mengidap PDA itu ductus arteriosusnya itu dia tidak menutup pada saat lahir, yang hal ini mengakibatkan darah itu mengalir dari aorta ke arteri pulmonalis. Gejala umumnya ada murmur jantung, gangguan tumbuh kembang, sesak nafas, dan infeksi paru berulang. Penyebabnya adalah karena ya tadi kegagalan penutupan fisiologis dan anatomis ductus arteriosus pasca kelahiran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak terdapat kekurangan atau ada informasi yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.